Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik. selalu. Amin, amin, amin. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Tapi ini kabarnya nggak cukup Mm. bagus ya, karena ada satu pemain Indonesia yang boleh dikatakan kemarin sebagai ujung tombak ternyata tidak bisa dimainkan. Pung, ini Betul. akan mengganggu nggak nih kualitas dari timnas Indonesia besok? Iya. Kalau saya pikir ya pasti mengganggu nih dengan Mhm, ketidakhadiran Rafael. Mengingat bahwa Rafael kan memang reguler dia bermain di fase grup, kemudian di perempat final dan puncak permainannya Rafael justru terjadi di perempat final ketika dia bisa menyumbangkan 2 gol ke gawang Korea. Ini kan artinya kita sebetulnya punya harapan bahwa di pertandingan berikutnya dengan dia punya kepercayaan diri yang lagi meningkat, seharusnya dia juga kita bisa harapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan. mhm, Nah, sayangnya pada saat kita harapkan seperti itu, ekspektasi kita seperti itu, dan gambaran mentalitas yang teranalisis adalah seperti itu, mhm. sayangnya Rafael tidak bisa hadir. Nah, ini akan menjadi problem karena pelapis dari Rafael, entah itu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Mhm, itu rasanya belum bisa mencukupi untuk kebutuhan timnas sekarang. mhm, Karena kebutuhan timnas sekarang adalah pemain-pemain yang mungkin secara klinis bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada di depan gawang, ataupun dia juga bisa menjadi tembok untuk pemantul untuk bisa bermain one two di depan gawang lawan gitu loh. mhm. Nah, kalau kita berharap dari Hoki Caraka katakanlah ya, saya sebetulnya dengan Hoki Caraka ketika melawan kalau nggak salah melawan Australia, itu kan Hoki Caraka sendiri ketika dimasukkan ternyata ritme bermain dia belum bisa menyamai ritme permainan dari teman-temannya, sehingga Mhm. dia sibuk sekali untuk bisa masuk ke dalam ritme permainan, dan dia selama permainan berlangsung seringkali dimarahin sama Nathan. Dia mungkin Nathan juga gregetan ya, kok Hoki ini belum bisa nyetel gitu loh. Hmm, Karena ritme itu kan harus bisa dibangun secara kolektif, tidak bisa hmm, jomplang. Kalau ritme itu bisa dilakukan bersama-sama dengan alur yang sama, dengan kecepatan yang sama, itu kan jadi lebih mudah. hmm. Nah, kalau demikian, mungkin saja bahwa kan Sananta untuk bisa diturunkan dari sejak awal itu lebih besar ketimbang Hoki Caraka gitu loh bro. Ada yang bilang kalau hoki itu diturunkan memang sengaja untuk menjadi pengganggu, tapi jadinya kalau seperti itu bukan cuman mengganggu pemain lawan, tapi juga pemain sendiri. Teman-temannya Ah sendiri iya jadi betul, terganggu. betul. Karena dia agak kesulitan dalam mengikuti ritme dari pemain-pemain yang sudah bermain, Hmm, itu juga jadi malah kontraproduktif ya. Artinya hmm, malah mengganggu ritme permainan kita. hmm, Jadi di pertandingan yang mungkin ini krusial, ini kan boleh dibilang untuk bisa memastikan ya Indonesia tampil di Olimpiade atau tidak gitu loh. ya, Walaupun masih ada kesempatan berikutnya, tapi kalau ada kesempatan di depan mata tidak kita manfaatkan itu sayang ya, sekali. betul, betul. Apalagi yang kita hadapi adalah Uzbekistan. Kalau Hmm, selama ini kita beranggapan ketika melawan tim-tim timnas dari negara lain, Indonesia unggul dari sisi pengalaman ya, hmm, pengalaman para pemainnya. Karena pengalaman para pemain Indonesia itu boleh dibilang 80% dari timnas senior kita adalah berangkat dari U23 ini. Nah, hmm. ini sebetulnya hampir sama dengan Uzbekistan. Nah, Uzbekistan kalau nggak salah ada 7 sampai 8 pemain yang di U23 saat ini yang biasa reguler main di timnas senior. Dan wah, dia juga sekitar 17 pemain kalau nggak salah ya itu pernah bermain di U23 Piala Asia yang edisi kemarin ketika mereka menjadi runner up wah, gitu loh. Ya, artinya gini, ketika permainan sepak bola ini menjadi permainan yang lebih kolektif, yang lebih organized, itu kan yang dibutuhkan adalah jam terbang. Jam ya, terbang dalam kondisi jam terbang dalam pengertian jam terbang secara bersama-sama. ya.
Nah, jam terbang para pemain yang bermain secara reguler bersama-sama itu justru lebih Uzbekistan tuh lebih punya ini ya, punya advantage ketimbang timnas kita. Mhm. Mereka juga ada kalau nggak salah 17 orang pemain yang turun di Asian Games dan mereka saat itu berada di peringkat ketiga. Nah, ini Hmm. juga sebuah gambaran bahwa kita tidak lagi bisa ketika melawan Uzbekistan tidak lagi bisa mengatakan bahwa pengalaman timnas kita itu lebih baik gitu Oh, loh. ya. Jadi perimbangan dari pengalaman inilah yang kadang-kadang juga menjadi faktor penentu di sebuah pertandingan, bro. Gila juga nih. Apakah ini artinya Hmm. eh, Indonesia akan kesulitan, bro, menghadapi Uzbek? Kesulitan pasti ada ya, karena Mhm. berangkat dari fase grup, kemudian fase perempat final, dan sampai semifinal, tentu eh, tingkat kesulitannya juga akan pasti meningkat. Mhm. Pressure-nya juga pasti akan meningkat gitu Ya. loh. Mhm. Ekspektasi itu juga pasti akan meningkat. Nah, Mhm. dengan eh, peningkatan yang tadi saya sebutkan, itu tentu juga kan membawa aura bahwa pertandingan ini kita tidak boleh melakukan kesalahan gitu loh. Nah, kalau melihat pada fase grup perempat final, kita kan melihat bahwa ada satu persoalan kita juga pada saat kita eh, belum menjadi tim yang secara klinis bisa Mhm. menyelesaikan peluang dengan baik, dengan efektif. Mhm. Nah, berbeda dengan Uzbekistan. Uzbekistan ini selama masa fase grup sampai dengan mereka masuk ke semifinal, mereka memasukkan 12 gol. Mhm. Sedangkan Indonesia 7 gol. Nah, dari 12 gol yang diciptakan oleh Uzbekistan, itu diciptakan oleh 10 pemain yang berbeda. Artinya, kita tidak lagi bisa melihat siapa pemain Uzbekistan yang harus dijaga, harus Mhm. diwaspadai. Mhm. Yang paling bisa kita waspadai adalah bagaimana mereka mengatur ritme, bagaimana mereka mendistribusikan bola, dan Mhm. siapa aktor di balik distribusi bola yang demikian bagus yang bisa Mhm. menciptakan peluang. Karena peluang itu secara klinis bisa diselesaikan oleh pemain manapun, terbukti dari 10 pemain bisa menceploskan ke gawang lawan dari 12 gol yang diciptakan gitu loh. Nah, ini juga yang harus diwaspadai. Mhm. Tapi ada satu hal yang saya melihat bahwa ada advantage dari Indonesia, bahwa Indonesia pun saat ini itu mungkin dalam tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Bahkan Mhm. saya melihat Mhm. daripada Uzbekistan. Mungkin kalau Uzbekistan apa ya masuk masuk ke fase semifinal itu bukan sesuatu yang luar biasa, sehingga apa namanya momentum ini belum sebesar momentum dimiliki oleh timnas kita. Ya. Tapi ini Indonesia adalah tim debutan pertama kali tampil dan tiba-tiba ada di semifinal Mhm. dengan corak permainan yang tadinya begitu misterius tapi begitu dilihat sangat atraktif gitu loh, bro. Mhm. Terlihat bahwa selama masa fase grup perempat final dan apa ini ya pertandingan-pertandingan itu berjalan ya, Mhm. melawan Qatar, Australia, kemudian Yordania, bahkan dengan Korea, possession ball kita justru jauh di atas mereka semua, gitu Mhm. loh. Mhm. Kalau di rata-rata dari 4 pertandingan yang dijalankan oleh Indonesia, possession ball kita itu udah masuk ke dalam 56%. Artinya di setiap itu rata-rata ya. Artinya di Mhm. setiap permainan kita selalu ada di mengontrol sebetulnya, mengontrol jalannya pertandingan itu. Nah, ini berbeda dengan Uzbekistan. Uzbekistan dalam 4 pertandingan tersebut, dia memang ada yang sampai 72%. Mhm. Tapi ada saat ketika dia kalau nggak salah melawan Arab Saudi ya, kalau nggak salah ya, Mhm. Ya. possession ball mereka itu justru kalah dari Arab Saudi gitu loh. Artinya apa kemampuan memanage kita untuk melakukan kendali dan intensitas serangan itu justru ada di kita nih, ada di timnas Mhm. kita. Mhm. Timnas kita lebih punya kemampuan untuk menjaga ritme serangan sehingga possession ball itu selalu milik timnas kita dari 4 pertandingan yang telah dilakukan. Mhm. Bisa saja bahwa dengan intensitas kan yang kita harapkan dan kita analogikan,
dengan intensitas yang lebih banyak, tentu akan lebih banyak juga peluang yang tercipta. Cuma persoalannya adalah penyerang-penyerang klinis kita ini belum terlihat, apalagi Ya, Rafael ya, tidak main ya, gitu loh. Ini ya. juga jadi problem yang besar gitu loh, bro. Secara statistik ketika Indonesia melawan Korea Selatan pun sebetulnya shot on goalnya Indonesia ini jauh lebih banyak daripada Korea Selatan, ya kan? Betul, betul, Tapi ya itu betul. dia shot on goal yang banyak ini tidak terkonversi menjadi gol. Dan itu menjadi pertanyaan Iya, atau dan apa ya menjadi masalah yang masih harus dihadapi oleh Indonesia. betul. Jadi gini, ini lagi-lagi karena dua tim yang akan bermain, saya lakukan perbandingan ya. Shot on goal Uzbekistan di setiap pertandingan itu mencapai persentase sekitar setiap pertandingan tuh 7, sekian kali gitu ya. Hmm, Sedangkan Indonesia 4, sekian kali gitu. Artinya shot on goal Indonesia ini kan hmm, artinya tendangan-tendangan yang eh, katakanlah bisa terarah ke gawang lawan gawang. ya. Hmm, Itu justru lebih baik dari pemain-pemain Uzbekistan. Nah, tapi yang saya harapkan sekali ya bahwa dengan berkaca dari 4 pertandingan, ketika melawan tim-tim kuat sekalipun, Indonesia kan tidak pernah merasa ragu hmm, untuk melakukan inisiatif serangan duluan. hmm, Dan itulah yang saya harapkan sebetulnya ketika melawan Uzbekistan pun kita jangan kalah dalam melakukan inisiatif serangan. Itu hmm, harus dimulai dari timnas kita sendiri gitu loh. hmm, Jangan menunggu kita diserang. Karena kecepatan pemain Uzbekistan, kekuatan mereka juga dan permainan organisasi mereka juga ini tim yang bagus gitu loh. Jadi kita tidak bisa apa ya mengandalkan keberuntungan ketika hmm, melawan Uzbekistan. hmm, Kita harus caranya adalah yaitu bagaimana kita bermain seperti ketika melawan Korea, apalagi ketika melawan Yordania itu kan bagus sekali ya. ya, Itu artinya seluruh elemen yang ada di lapangan, pemain individu yang ada di lapangan itu mampu bermain secara organis dan bermain secara kolektif. Kuncinya di situ untuk meredam kecepatan pemain Uzbekistan, kemudian postur tubuh mereka yang begitu gagah dan sulit sekali kalau terjadi perebutan bola dengan pemain-pemain Uzbekistan nih agak berat nih bro. Karena hmm. mereka benar-benar deh bagus banget bro. Kalau melihat O- pada postur. Oke. Ini ada kabar buruknya adalah wasit VAR yang nanti akan eh, memimpin di laga Mhm. semifinal ini adalah wasit VAR yang bermain ketika Indonesia bermain melawan Qatar. Asal Thailand. Ini perlu nggak sih Indonesia membuat sebuah penolakan gitu ya? PSSI, wah saya nggak mau sama wasit VAR ini nih kemarin udah ketahuan kayak gitu mainnya gitu. Saya pikir enggak ya, tidak perlu terlalu jauh seperti itu. Karena ini kan kebijakan apa dari tuan rumah juga harus kita hormati ya. Dengan Mhm, harapan bahwa dengan asumsi bahwa wasit VAR maupun wasit yang di lapangan itu adalah orang-orang yang benar-benar objektif dalam hal ini. mhm, Walaupun ketika melihat pada pertandingan pertama kita juga agak mengagetkan ya. mhm, Tapi itu kan kemudian menjadi presiden buruk juga buat wasit-wasit yang ada di lapangan maupun wasit VAR ketika mereka mendapat semacam sorotan atas kinerja yang mereka perlihatkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. mhm, Nah, kalau misalkan kita wasit VAR masih wasit yang memimpin kita melawan Qatar, tentu mereka justru akan lebih ini ya, akan lebih aware terhadap yang namanya objektivitas gitu mhm, loh. Seharusnya sebetulnya ya, kalau yang ideal wasit VAR ketika pertandingan yang dimainkan oleh tim dari Asia Tenggara, kemudian yang dilawan adalah tim dari Asia Tengah, mhm, katakanlah seperti itu ya. mhm. Itu bukan wasit VAR ataupun wasit yang di lapangan, itu bukan dari kedua region ini. Itu yang paling Mestinya gitu betul. ya. Ya, itu yang paling betul. Karena Hmm, bisa saja bahwa ada solidaritas region masing-masing ya. Katakanlah diasumsikan bahwa karena dia berasal dari Asia Tenggara juga nih wasit mhm, VAR, mhm, mhm. dia akan berpihak kepada Indonesia. Itu kan ada sesuatu yang masuk akal Iya, sebetulnya. iya betul. Mestinya. Heeh. Tapi kan Mm-mm, kenyataannya waktu betul. lawan Qatar nggak begitu.
berbeda ya. Saya pikir ketika sudah banyak sorotan, mungkin mereka akan lebih aware terhadap objektivitas. Ya, saya ingin mengulas tentang penonton ya. Ya, Penonton ketika melawan Korea Selatan ini ternyata kan banyak sekali yang hadir di stadion dan juga nonton bareng di beberapa kota, di banyak kota kalau saya malah bisa sebut. Mereka menonton betul. di ruang terbuka, katakanlah ada di alun-alun, ada di mana gitu ya. Dan itu yang Ya, nonton banyak sekali dan kalau ketika gol itu benar-benar rame gitu ya. Dan ini ya. luar biasa. Banyak juga yang ikut mendoakan pada saat menonton itu dan mungkin itu juga doa-doa ini yang ikut sampai ke Qatar gitu ya untuk memenangkan Indonesia lawan Korea Selatan. Tapi begini ya, Betul. apakah nanti di semifinal akan lebih banyak lagi ini nonton bareng nih, bro? Karena tetangga saya aja nih sekarang udah siap-siap. Wah, Pak, nanti siapin ini ya, siapin ini ya, siapin itu. Udah lebih heboh dari kemarin-kemarin. Sudah pasti itu loh. Karena gini, Indonesia ini kan negara besar. Negara besar dari sisi populasi, negara besar juga dari sisi penikmat sepak bola, dari fans sepak bola. Dan animo masyarakat begitu kuat terhadap sepak bola. Nah, ketika mereka disajikan oleh timnas kita yang dulu-dulu, itu aja masih mengundang penonton gitu loh. Mhm, mhm, Apalagi setelah mereka melihat bahwa ini ada harapan Indonesia bermain lebih baik, ada harapan Indonesia mendapatkan prestasi yang tingkatnya bukan Asia Tenggara lagi, mhm, tingkatnya adalah Asia. Jadi ini semacam katalis ya, mhm, katalisator dari bagaimana mereka bisa menyalurkan apa yang namanya obsesi-obsesi menjadi timnas yang begitu baik dan disegani di kawasan Asia. Jadi mhm, tidak tidak mengherankan kalau nobar-nobar ini di seluruh Indonesia, bro. mhm. Dan sekali nobar itu dilakukan di alun-alun, itu bisa mengundang puluhan ribu. Iya. Bayangkan, itu dilakukan di seluruh Indonesia. Saya juga pernah lihat cuplikan, nobar itu dilakukan di Ambon, Mhm, nobar itu di Purwokerto dan segala macam. mhm, Nah, itu kan menjadi gambaran bahwa Indonesia kali ini punya timnas yang memang mereka ini ya, mereka idam-idamkan sebetulnya. mhm, Inilah saatnya Indonesia mereka punya kebanggaan terhadap timnas yang sekarang gitu mhm, loh. Mereka punya kebanggaan, mereka punya harapan terhadap timnas yang sekarang sehingga ketika nobar itu dilakukan mereka wah inilah saluran kita untuk memberikan dukungan walaupun mhm, mungkin dukungan kita tidak bisa dilihat oleh penonton di pemain di Qatar mhm, tapi mungkin saja itu juga apa ya mereka rasakan gitu loh. mhm. Karena eh, apa ya saluran-saluran positif, dukungan-dukungan positif ini jangan kita anggap remeh ya. Ini Ya, bisa menjadi modal juga bahwa penampilan timnas kita akan lebih baik. Tapi yang saya syukuri adalah penampilan timnas kita ini sebagai katalis dari keinginan para supporter timnas yang sudah puluhan tahun menginginkan Indonesia bisa berprestasi di tingkat Asia, bro. ya. Buat saya sebenarnya laga ini adalah laga bonus ya. Jadi laga yang wajibnya udah lewat nih. Tapi ini bonus. Walaupun ini laga bonus, tetap aja saya ingin Indonesia menang gitu ya. Dan kalau lihat kemarin di salah satu post Instagram ya, ternyata Hernando itu dan Komang Teguh itu pernah membuat sebuah tulisannya di kertas karton itu bahwa dia ingin maju ke Olimpiade di 2024 ini. Dan ini kayaknya Iya, selangkah lagi. Dan bahkan Hernando itu kemarin di wawancara dia mengatakan, saya pernah membuat kesalahan nih waktu menendang penalti dan penentuan juara waktu itu dan Coach Sintayong merasa sedih dan sekarang katanya saya ingin membawa Indonesia menjadi juara dan menjadi hadiah untuk Coach Sintayong. Ini luar biasa kan ini artinya apa? Pemain-pemain kita iya, ini semangatnya lagi tinggi nih. Tapi jangan betul, lupa juga Uzbekistan ini bukan lawan yang sembarangan. betul. Ya makanya apa kalaupun performa timnas kita sedemikian dahsyat ya, itu Mhm, juga kan buah dari bagaimana STY merubah mentalitas pemain kita,
Kalau dulu ketika pemain kita melawan tim berat, tim yang hebat gitu ya, masuk ke lapangan mukanya udah murung gitu loh. Tidak kelihatan tidak kelihatan apa ya punya punya keinginan untuk menang Fighting spirit karena mereka ya. fighting spirit karena mereka dengan harapan ketika bertanding melawan tim kuat jangan sampai kalah lebih kalah memalukan artinya kalah banyak gol gitu loh. Itu aja sih sebetulnya yang menjadi keinginan mereka. Tapi berbeda dengan timnas sekarang. Saya sih melihatnya seperti itu. Timnas sekarang harapannya bukan mereka untuk bermain seri atau apalagi kalah. Harapan mereka yang ada dalam benak mereka, mereka punya keyakinan yang kuat untuk bisa menang. Karena mereka sudah sadar diri, mereka sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, justru mentalitas yang seperti inilah yang dibutuhkan. Ketika kita tidak lagi menjadi timnas yang minderwaardig ya, kalau bahasa Belandanya seperti itu ya, yang Artinya, belum-belum udah inferior, eh, oh, yang belum inferior gitu loh, yang ya, belum apa-apa. Jadi minderwaardig tuh dalam konteks sepak bola kalah sebelum bertanding lah gitu loh. ya. Nah, bro gini, kan sebelum Mm-mm. laga ajang ini dimulai ya, Sintayong tuh Ya, sudah bilang bahwa Indonesia masuk empat besar dan benar kan kejadian gitu. Artinya Sintayong waktu itu sudah membayangkan bahwa akan masuk ke empat besar. Tapi ya, apakah Sintayong sudah memikirkan juga masuk ke final? Maksud saya gini, kalau bisa eh, membayangkan ke semifinal empat besar, artinya dia sudah membayangkan bahwa di perempat final ini akan menang, kan gitu. Kalau ya, di ya. semifinal ini dia udah membayangkan final nggak? Kalau bisa membayangkan final, artinya wah ini bisa menang juga gitu kan? Sudah pastilah. Ini kan kita berupa target minimal yang Hmm. diharapkan oleh STY adalah itu. Target minimal yang diharapkan oleh STY adalah masuk ke semifinal. Tentu dengan demikian, ini ya sangat tanggung ya kalau kita hanya berpikir hanya sampai sebatas semifinal. Ya, Tentu betul. STY juga begitu melihat performa dari pemainnya seperti sekarang, tentu dia juga punya bayangan bahwa Indonesia bisa menjadi juara. Hmm. Jadi bukan berarti STY berpikir hanya sampai di semifinal Semifinal. tok gitu loh. Ya, Artinya semifinal tok. Dia akan berpikir Indonesia akan juara. Sama seperti apa yang dibayangkan oleh para pemain kita. ya betul, Karena betul. begini, begini. Karena dalam setiap kali bertanding melawan Australia sekalipun, Mhm. melawan Yordania, Qatar, Irak, Korea, ball position kan Indonesia kok lebih kuat. Ya. Artinya Indonesia lebih punya kemampuan untuk memainkan bola di lapangan. Walaupun mungkin secara klinikal belum bisa menghasilkan hasil yang lebih efektif. Mhm, Tapi mhm. penguasaan bola ini juga menumbuhkan yang namanya kepercayaan diri. Bahwa ketika melawan pemain-pemain kuat, kita bisa kok apa lebih lebih kuat dalam penguasaan bola. Tinggal Hmm. bagaimana penyelesaian akhir itu adalah PR yang mungkin harus diselesaikan di pertandingan ini gitu loh bro. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai prediksi Indonesia lawan Uzbek ya. Walaupun kita nggak bisa menyebutkan ini kira-kira seperti apa ya. Mudah-mudahan Indonesia menang sih. Dan saya yakin juga pemain-pemain Indonesia akan berjuang habis-habisan nih di laga ini untuk mengunci penampilan timnas Indonesia di Olimpiade. Nah, tetapi ketidakhadiran Rafael ini apakah akan mengganggu kualitas timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar dan sampaikan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.